Qin Yichan masih tercengang, tetapi melihat Bai Chang terbatuk ringan. Saudara Qin, Anda mungkin tidak merasakannya sendiri. Tetapi ketika Anda dan senior Yao Wu menyatukan tombak ilahi, kami sebenarnya sudah merasakan celahnya. Tentu saja, Bai Chang hanya berpikir bahwa Kaisar Naga ini mungkin melepaskan air, atau dia baru saja melepaskan tembakannya dan belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia tidak mengharapkan ini terjadi. Qin Yichan memandang teman-temannya, dan menemukan bahwa para tamu monster raja mengangguk, dan akhirnya, bahkan 3 orang Ziyun setuju dengan pernyataan ini. Qin Yichan tercengang. Mungkinkah, dalam 10 tahun ini, apakah Anda benar-benar berubah begitu banyak? Qin Yichan dapat merasakan perubahannya sendiri. Namun, seperti yang dikatakan Hao Yao Wu, tanpa menghubungi dunia luar, jika dia telah diisolasi dari dunia selama 10 tahun, dia tidak akan mengetahui perubahan spesifiknya. Tapi, kita telah berkultivasi dengan Gesi selama 10 tahun. Palu Gekian mendengar ini, dan langsung menepuk meja, dan sepertinya ada kemarahan terhadap Hao Yao Wu lagi. Kamu juga tahu bahwa mereka hanya mengikuti Lao Su selama 10 tahun. Jika Anda masih pekerja keras, Lao Su pasti sudah saya patahkan kaki Anda. Serahkan hartamu, ayo pergi ke istana bela diri selanjutnya. Hao Yao Wu malu-malu, saat kekuatan sucinya melonjak, dia melihat alur di platform optik sebelumnya. Di alur, ada kemuliaan. Guanghua melayang langsung ke Qin Yichan, dan dalam waktu singkat, yang terakhir merasakan gelombang kekuatan menyelam dan darah naga mendidih. Bang! Puncak alam Dewa Dao. Bahkan cahaya ilahi di tubuhnya, dan tanda-tanda konflik, dengan cepat ditekan oleh Qin Yichan, bukan karena dia tidak ingin alam menjadi lebih kuat. Sebaliknya, jika ranah dipromosikan terlalu cepat, itu akan menyebabkan fondasi yang tidak stabil. Kedua, jika dewa tercapai, maka leluhur yang akan menantang nanti juga akan menjadi dewa. Kuncinya adalah leluhur itu tidak harus hanya dewa penerobos, dan beberapa tidak dapat beradaptasi dengan kekuatan mereka sendiri. Terima kasih banyak leluhur. Wajah Hao Yao Wu menunjukkan sedikit permintaan maaf. Yichan, saat itu, kau tahu, aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk meninggalkan harta yang terlalu berharga. Kuharap kau tidak membencinya. Hao Yao Wudang adalah Kaisar Naga di tahun ini. Kelompok cahaya ilahi ini hanya dapat membantu Qin Yichan menerobos yang mulia. Namun, Qin Yichan tidak menyalahkannya sama sekali. Dia memahaminya. Seperti yang dikatakan Palu Gekian bahwa bahan yang tersisa bagi mereka untuk penyulingan hanyalah puncak gunung es. Pada saat ini, Hao Yao Wu berkata, Yichan, sesuai aturan, kamu harus meninggalkan sesuatu. Untuk aturan Istana Bela Diri Naga, Qin Yichan tidak akan melanggarnya, hanya. Apa yang harus saya tinggalkan? Hao Yao Wu tiba-tiba tersenyum. Lebih baik tinggalkan tombak dewamu. Ini. Qin Yichan mengambil tombak dewa yang tidak bertemu. Hao Yao Wu melihatnya, dan mengangguk, ya. Akhirnya, Hao Yao Wu menghela nafas lagi. Istana Bela Diri Naga ini, seharusnya bukan seseorang yang datang lagi. Sebenarnya aku menginginkannya, meskipun Hao Yao Wu tidak akan ada lagi. Tetapi sinar jiwa ilahinya masih ada. Tekadnya untuk mengejar tombak dewa tidak akan berubah. Qin Yichan tidak mengatakan apa-apa, hanya memegang tombak dewa di kedua tangannya dan menyerahkannya kepada Hao Yao Wu. Setelah mengambil tombak dewa, Hao Yao Wu melihatnya sebentar, sepertinya meletakkannya, dan terkadang penyesalan muncul di wajahnya, dan ada air mata di matanya. Jika dia memiliki tombak dewa seperti itu, dia mungkin bisa membunuh lebih banyak setan dan membunuh lebih banyak dewa. Setelah beberapa saat, saya melihat Hao Yao Wu kembali sadar. Dan mendapatkan kembali senyum lamanya. Kamu bisa pergi ke Istana Bela Diri Naga berikutnya. Tapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa ketinggian Istana Bela Diri Naga ini juga diurutkan berdasarkan kekuatan. Qin Yichan tiba-tiba melihat ke 99 kuil di tingkat yang lebih tinggi, artinya. Setiap kelompok yang dipilih di atas lebih kuat dari Hao Yao Wu. Meskipun sesama Jianshu mungkin tidak mengalahkanmu. Qin Yichan menoleh ke belakang. Bingung. Leluhur. Apa yang baru saja kamu katakan? Hao Yao Wu kaget. Dia baru saja memfitnah. Hukum anak nakal ini sangat luar biasa. Bisakah saya merasakan fluktuasi kekuatan suci saya di dalam tubuh? Aku bahkan bisa merasakan suaraku dari fluktuasi. Qin Yichan menggaruk kepalanya kali ini. Tapi dia tidak tahu kenapa. Apakah karena leluhur tidak melindunginya atau ada dalam bentuk cahaya dan bayangan yang diringkas oleh kekuatan suci? Saya tidak tahu mengapa. Seolah-olah dia bisa mendengar Hao Yao Wu mentransmisikan suara ke jantungnya. Kerumunan terbang ke kuil berikutnya. Dan yang mengejutkan Qin Yichan, Hao Yao Wu dapat berpindah antar kuil kemana saja. Namun, baru saja terbang ke kuil, saya melihat cahaya setengah baya dan pedang alis bintang-bintang bayangan baru saja keluar untuk menyambut. Hao Yao Wu berkata dengan suara, Hao Jianshu, keluar dan kalahkan. Cahaya dan bayangan itu tampaknya adalah Kaisar Naga Jianshu. Mendengar ini saat ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Tetapi wajahnya tidak nyaman. Kamu tidak bisa menghilangkan sampah pelipisku dalam 8 kali, dan berani berbicara. Di depan Gesi, Hao Yao Wu malu-malu.
Tetapi di depan mantan rekannya, terutama sebelum Hao Jian, yang hanya berjarak satu aula, menulis, yang pertama memukul dengan keras. Saya tidak bisa mengalahkan Anda. Tetapi hari ini saya mengalahkan. Anda tidak bisa lari. Hao Jianshu memperlakukan Dwarf Emperor dengan rasa hormat yang sama. Tetapi saat menghadapi Qin Yichen, dia tiba-tiba bersinar dengan ekspresi terkejut. Manusia. Apakah kamu manusia? Akhirnya, melihat semua orang, terutama ketika Anda melihat tanpa nama, Anda bahkan lebih terkejut. Kamu manusia. Manusia sejati. Apakah Anda Jianxiu? Aku bisa merasakan energi pedangmu. Sangat kuat. Itu jauh lebih kuat dari sampah ini. Ayo, mari kita bertarung. Apakah Anda tahu aturannya? Dudukan lampu ada di sana. Hao Jianshu diseret tanpa nama. Hao Jianshu tampak tidak sabar dan lupa menuangkan teh ke kaisar yang telah mengajarinya membuat tembikar. Akhirnya, Hao Yaowu melayani. Melihat bahwa Wu Ming diseret oleh Hao Jianshu dan menekan telapak tangannya ke panggung cahaya, mulut Qin Yichen sedikit tertarik. Nenek moyang ini seharusnya adalah pedang bodoh. Hao Yaowu mencibir, lepaskan. Orang ini hanya memiliki pedang di pikirannya, jadi dia hanya bisa mendapat peringkat di sini. Gekian Hao tidak tahan saat itu. Hao Di. Di balik buku pedang, kamu bangga. Huo. Hao Yaowu menundukkan kepalanya dan menciutkan mulutnya. Apakah dia mengikutimu selama 300 tahun? Dan aku hanya 100 tahun. Palu dewa kecil di tangan Tuan Kaisar Kurcaci tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih besar. Apakah itu menyalahkanmu karena menjadi eksentrik saat bekerja sama denganmu? Qin Yichen berbicara buruk, hanya untuk menghentikan Ye. Dan saat ini, Wu Ming dan Hao Jianshu telah berdiri di tengah kuil. Dan maksud kata Lingyan membuat semua orang tiba-tiba fokus pada hati mereka. Cahaya ilahi di tangan Hao Jianshu mengembun, dan ribuan kecemerlangan melonjak. Tampaknya setiap energi pedang bisa menjadi Heaven Splitting Slash. Pedangku hilang. Meski masih ada, aku tidak bisa menggertakmu dengan benda asing itu. Ngomong-ngomong, aku belum menanyakan namamu. Tanpa nama, nada hampir tidak turun. Nafas seluruh orang tanpa nama adalah Lingran. Pada saat itu, di mata Qin Yichen, seluruh orang tanpa nama berubah menjadi pedang ilahi yang mampu mendukung langit dan bumi. Pada saat berikutnya, ketika bayangan menyapu cahaya mengambang pedang ilahi ini, pandangan Qin Yichen kembali normal. Ketika Qin Yichen melihat lagi, dia tidak melihat nama dan tidak ada pedang ilahi di tangan. Hanya 2 jari yang sejajar, tapi sepertinya patah dengan 1 jari. Pada saat itu, Qin Yichen dapat dengan jelas melihat bahwa mata naga Hao Jianshu berkedip dengan ketakutan, keterkejutan, dan bahkan tak terkalahkan. Pikiran lain-lain ini kemudian ditekan oleh Jian Ming, yang melayang selama 9 hari, dan pedang ilahi ada di tangan.